Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky dari Lokal C tahun 2021. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang alam semesta dan tata surya, di mana materi tersebut mencakup pengertian alam semesta, terbentuknya alam semesta, pengertian tata surya, susunan tata surya, benda-benda langit dalam tata surya, serta teori-teori terbentuknya asal usul tata surya. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang pengertian alam semesta. Pengertian alam semesta. Alam semesta atau disebut juga dengan jagat raya atau universum adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos terdiri dari atom, elektron, sel, amuba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya seperti bintang, planet, ataupun galaksi. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan berbudi, sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahunya untuk mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Adapun pengertian alam semesta menurut pandangan Islam yaitu segala yang ada di langit dan di bumi. Alam juga didefinisikan sebagai the universe, world, condition, states of being, yang berarti alam semesta, dunia, keadaan, wujud dari negara bagian. Alam berasal dari bahasa Arab, al-alam, satu akar kata dengan ilmu, al-ilmu, pengetahuan, dan al-alamah, pertanda. Disebut demikian karena jagat raya ini adalah pertanda adanya Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Alam dalam bahasa Yunani disebut juga dengan kosmos, yang berarti serasi atau harmonis. Karena alam ini ada dalam keserasian dan keharmonian berdasarkan hukum-hukum yang teratur. Menurut Al-Syaibani, alam jagat atau natura ialah apapun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya suatu alam semesta. Ada 5 teori yang membahas tentang proses terbentuknya alam semesta. Di antaranya, yang pertama, teori dentuman besar. Yang kedua, ada teori keadaan tetap. Yang ketiga, ada teori mengembang dan memampat. Yang keempat, ada teori alam semesta kuantum. Dan yang kelima, ada teori berayun. Langsung saja kita ke materi teori yang pertama, yaitu tentang teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Teori yang pertama yaitu teori dentuman besar atau disebut juga dengan Big Bang Theory. Ahli yang pertama kali mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexander Friedman pada tahun 1922. Ia merupakan ahli fisika yang berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan adalah struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang secara cepat hingga menjauhi pusaran ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh astronom dari Amerika Serikat yaitu Edwin Hubble. Menurutnya, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume nol. Namun pada suatu waktu volume nol itu meledak dan mengembang. Setelah terjadi ledakan dahsyat di volume nol, maka semua galaksi dan bintang-bintang mengalami pergeseran cahaya. Bintang-bintang yang mendekati spektrum merah. Dengan kata lain, pergeseran yang terjadi akibat ledakan dahsyat mengakibatkan bintang-bintang menjauhi bumi dan perlahan-lahan saling menjauh satu sama lain. Namun, teori mendapatkan penolakan dari salah satu ahli yaitu Sir Fred Hoyle. Penolakan terhadap teori ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 saat Hoyle mencetuskan teori keadaan tetap. Hoyle melalui teori keadaan tetap menyatakan bahwa ukuran alam semesta tidak terbatas dan alam semesta tidak memiliki batas waktu atau akan ada sepanjang masa. Karena perbedaan gagasan inilah yang menyebabkan teori ledakan atau dentuman dahsyat mendapatkan penolakan dari Sir Fred Hoyle. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap.
Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi adalah 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Ketiga orang itu berasal dari Inggris dan ditemukan pada 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta tidak mempunyai awal, dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Jika teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta itu bergerak atau selalu berubah, lain halnya dengan teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah, atau bisa disebut juga dengan statis. Ketika alam semesta mengembang, maka akan ada materi-materi baru yang muncul. Materi-materi akan muncul dalam jumlah yang sesuai agar alam semesta dalam keadaan stabil. Setelah materi-materi baru itu muncul, maka galaksi-galaksi baru akan terbentuk dan alam semesta seperti tidak ada perubahan. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada abad ke-20. Namun, teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli kosmolog hingga para ilmuwan lainnya. Penolakan itu terjadi karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan atau dentuman dahsyat, teori Big Bang, dan alam semesta memiliki batasan usia. Bukan halnya kedua hal itu menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan. Satu hal ini juga menyebabkan teori ini mendapatkan penolakan, yaitu dikarenakan adanya radiasi gelombang mikrokosmis yang sudah diperkirakan oleh model yang bermula dari teori Big Bang. Selanjutnya, teori mengembang dan memapat atau the oscillating theory. Teori mengembang dan mengambang dirancang oleh Fred Hoyle. Ia berasal dari Inggris dan merupakan orang yang ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi baru akan selalu muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Isi dari teori mengembang dan memapat adalah ada suatu siklus yang terjadi di alam semesta. Setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Setiap satu siklus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 miliar tahun. Dalam teori ini, ekspansi tersebut terjadi karena adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membangun unsur-unsur lain yang lebih kompleks. Cara kerja teori mengembang dan memapat adalah ketika proses ekspansi berjalan, maka galaksi-galaksi dan bintang-bintang akan terbentuk. Setelah mengalami ekspansi, kemudian galaksi-galaksi dan bintang-bintang itu akan memampat yang dibarengi keluarnya cahaya panas yang sangat tinggi. Teori keempat yaitu teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam semesta ini hanya ada partikel-partikel subatomik. Selanjutnya, pada teori terakhir yaitu teori berayun, para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah menghambat hingga mengekerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanan. Menurut teori ini, proses perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata surya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan tata surya? Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi merupakan kumpulan dari bintang, di mana bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi pada galaksi Bima Sakti. Pada 1543, Kopernikus mengemukakan model tata surya yang disebut dengan model heliosentris yang menjelaskan bahwa matahari berada pada pusat alam semesta dan planet-planet, termasuk bumi, berputar mengelilingi matahari dalam orbitnya masing-masing. Model ini menggantikan model geosentris yang lebih dulu dikemukakan, yang menjelaskan bahwa bumi merupakan pusat dari tata surya.
mengenai susunan tata surya. Yang pertama adalah matahari, yang kedua ada planet, di mana dalam planet ini mencakup yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga ada Bumi, yang keempat ada Mars, yang kelima ada Jupiter, yang keenam ada Saturnus, yang ketujuh ada Uranus, dan yang kedelapan ada Neptunus. Selanjutnya yang ketiga ada komet, yang keempat ada asteroid, yang kelima ada meteoroid, dan yang terakhir yaitu bulan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang benda-benda langit lain yang ada dalam tata surya. Dimana yang pertama yaitu planetoida atau asteroida. Asteroid adalah salah satu benda langit yang memiliki ukuran yang kecil. Asteroid juga bisa mengelilingi matahari. Lintasan asteroid terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Jumlah asteroid diketahui kurang lebih dari 2000 buah. Lanjut yang kedua ada meteorit atau bintang beralih. Meteorit benda langit yang memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Meteorit bergerak pada ruang planet. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, maka akan disebut dengan meteor. Meteorit ini biasa juga disebut dengan bintang beralih, karena jika meteor bersentuhan dengan atmosfer, maka akan menghasilkan panas dan tampak berpijar. Yang ketiga ada komet atau bintang berekor. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang berarti rambut panjang. Komet ini tidak termasuk bintang namun benda langit yang mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk lonjong atau hyperbolis. Komet memiliki ciri-ciri di mana tersusun dari debu dan es yang membeku, memiliki orbit yang berbentuk lonjong, dan komet sangat mudah terbakar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu satelit. Satelit adalah benda langit yang beredar dengan sesuai garis edarnya, mengelilingi matahari dan planet. Kegiatan satelit mengelilingi planet biasa disebut dengan revolusi satelit. Satelit ini juga beredar mengelilingi sumbunya sendiri yang biasa disebut dengan rotasi. Pada umumnya, garis edar rotasi dan revolusi satelit sama seperti garis edar rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari arah barat ke arah timur, kecuali satelit dari suatu planet, yaitu planet Neptunus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang terbentuknya asal-usul tata surya. Tentang teori asal-usul tata surya ini banyak dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Teori ini diantaranya yang pertama ada teori tidal atau teori pasang surut. Yang kedua ada teori bintang kembar, yang ketiga ada teori nebular, yang keempat ada teori Big Bang, yang kelima ada teori Ratio Continu, dan yang keenam ada teori GP Kuiper. Baik, demikianlah pembahasan tentang alam semesta dan tata surya pada video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.